Saya adalah warga negara Jepang yang tinggal di kota Kyoto. Tinggal di Kyoto dalam jangka waktu yang lama dan merupakan penduduk lokal. Kami juga akrab dengan informasi terbaru dan informasi khusus tentang Kyoto. Fushimi Inari Taisha adalah fokus utama artikel ini. Tentang akses. Kami merekomendasikan untuk menggunakan JR Limited Express Haruka dari Bandara Internasional Kansai. Menghubungkan Bandara Internasional Kansai dan Stasiun Kyoto dalam waktu kurang lebih 90 menit. Kecepatan ini sangat menarik dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Tempat duduk yang lebar dan fungsi sandara. Tersedia Wi-Fi dan soket listrik. Biaya, kursi gratis. 3.100 yen, kursi yang dipesan 3.640 yen, sedikit bervariasi tergantung pada waktu dalam setahun. Penyimpanan bagasi, rak penyimpanan bagasi di setiap mobil Limited Express Haruka dan dapat digunakan tanpa reservasi. Untuk informasi lebih lanjut, termasuk reservasi dan jadwal, silakan periksa situs web resmi di bagian ikhtisar. Bus limusin direkomendasikan dari Bandara Itami. Alasan rekomendasi. Dibutuhkan waktu sekitar 50 menit langsung dari Bandara Itami ke Stasiun Kyoto. Bus tidak bisa dipesan dan tiket dapat dibeli dari mesin penjual tiket atau dari kru saat naik ke bus. Bus beroperasi setiap 20 menit dan Anda dapat naik bus segera setelah Anda tiba di bandara. Biaya. Dewasa 1.320 yen, anak-anak 660 yen. Harga tersebut adalah harga tiket sekali jalan. Kursinya lebar dan ada banyak ruang untuk bagasi. Aman untuk membawa barang bawaan yang besar. Untuk informasi lebih lanjut, termasuk jadwal, silahkan periksa situs web resmi di bagian ikhtisar. Cara yang direkomendasikan untuk menuju ke sana. Untuk mengunjungi kuil Fushimi Inari Taisha, kami merekomendasikan kereta api, JR. Dibutuhkan waktu sekitar 5 menit dari stasiun Kyoto. Cara tercepat untuk sampai ke sana adalah dengan JR dan tanpa transfer. Perjalanan memakan waktu sekitar 5 menit dengan biaya 150 yen. Dengan bus kota, perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit dengan biaya 230 yen. Dengan taksi, perjalanan memakan waktu sekitar 15 menit dengan biaya sekitar 1.500 yen. Dari stasiun Kyoto, naiklah kereta Nara Line dan turunlah di stasiun Inari. Pemberhentian kedua. Nara Line berada di jalur 9 di stasiun Kyoto. Setelah turun dari kereta, pintu masuk ke Fushimi Inari Taisha terletak tepat di depan stasiun Inari. Fushimi Inari Taisha adalah kuil kuno yang terletak di Fushimi-ku, Kyoto, Jepang, dan merupakan markas besar dari sekitar 30.000 kuil Inari di seluruh negeri. Didirikan pada tahun 711, ini adalah dewa kemakmuran dan panen yang baik. Kuil ini didedikasikan untuk Inari Daijin, dewa kemakmuran dan kesuburan bisnis. Yang paling terkenal adalah jalan menuju kuil dengan banyak gerbang torii yang dipernis merah terang, yang dikenal sebagai Senbon Torii, yang populer di kalangan wisatawan karena pemandangannya yang indah dan khas. Berikut adalah beberapa tempat yang direkomendasikan untuk dikunjungi di area sekitar. Restoran ini menawarkan hamburger kreatif yang diajarkan oleh pemenang kejuaraan dunia hamburger selama 2 tahun berturut-turut. Dengan menggunakan bahan-bahan dari Kyoto. Hal ini ditandai dengan penggunaan bahan-bahan lokal secara aktif seperti daun bawang kujo yang ditanam di Kyoto, miso Kyoto, dan yuba. Ini adalah Wagyu Kujo Negi Burger yang saya makan. Berlokasi strategis. Hanya dengan berjalan kaki singkat dari pintu masuk menuju kuil Fushimi Inari Taisha. Ideal untuk beristirahat di antara tamasya dan makan setelah mengunjungi kuil. Makanlah di teras dengan pemandangan lapangan. Piring brunch yang besar dan banyak sangat lezat. Silahkan lihat akun Instagram kami di bagian ikhtisar. Itsuki Chaya dicintai oleh penduduk setempat dan juga wisatawan. Ini adalah restoran tempat Anda dapat menikmati masakan Kyoto dan hidangan manis.
Terletak di jalan menuju kuil Fushimi Inari Taisha, tempat ini merupakan lokasi yang baik untuk persinggahan santai sebelum atau setelah melewati gerbang Senbon Torii. Hidangan dengan bahan-bahan musiman sangat direkomendasikan. Inari Sario terletak di dekat kuil Fushimi Inari Taisha. Tempat ini adalah tempat yang sempurna untuk beristirahat setelah berkeliling Senbon Torii. Lokasinya yang strategis menjadikannya tempat persinggahan yang mudah dalam perjalanan menuju kuil. Hidangan penutup dan manisan Jepang yang menggunakan teh hijau matcha sangat populer, dengan parfait matcha dan zenzai yang sangat direkomendasikan. Inafuku, restoran ini telah melayani wilayah ini sejak lama. Hidangan tradisional, ayam panggang burung pipit, juga tersedia. Ini adalah pengalaman kuliner dan budaya yang sangat unik, disajikan sebagai makanan lezat bagi para pemuja di kuil. Jajanan kaki lima dan makan sambil jalan-jalan, area di sekitar Fushimi Inari Taisha dipenuhi dengan banyak kedai makanan, terutama di sepanjang jalan menuju kuil. Kios-kios buka sepanjang tahun, bahkan selama musim festival, sehingga Anda dapat menikmati suasana tanpa memandang waktu saat Anda berkunjung. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang toko souvenir. Ada juga produk yang hanya tersedia di toko. Toko ini terutama menjual porselen tradisional Jepang Kiyomizu-yaki, tetapi juga menjual shigaraki-yaki, arita-yaki, kutani-yaki, serta keramik dan porselen lainnya. Anda dapat membeli kucing yang memberi isyarat, topeng rubah, patung rubah, dan model Senbon Torii. Chiikawa Mogu-Mogu Honpo, Fushimi toko ini didekorasi dengan karakter-karakter Chiikawa, membuat Anda merasa seolah-olah Anda telah menjelajahi dunia Chiikawa. Ada banyak kesempatan untuk berfoto, menjadikannya tempat yang tepat untuk membuat kenangan. Barang dan souvenir edisi terbatas yang menampilkan Chiikawa juga tersedia. Desain khusus yang hanya tersedia di sini digunakan, termasuk Chiikawa dengan topeng rubah dan desain dengan latar belakang gerbang Senbon Torii yang eksklusif untuk toko Fushimi. Berikut adalah beberapa pengalaman budaya dan pengalaman lain di sekitarnya. Penyewaan kimono, pengalaman upacara minum teh, dan lain sebagainya. Iori Kyoto berjarak 30 menit naik kereta dari Fushimi Inari. Ini adalah fasilitas yang populer untuk merasakan budaya tradisional Kyoto. Pengalaman membuat teh adalah salah satu pengalaman paling berharga yang tersedia, di mana Anda dapat membuat teh asli Anda sendiri. Deskripsi: rasakan pengalaman proses pembuatan teh, termasuk pemilihan daun, pemanggangan, dan pencampuran. Durasi: 60-90 menit, tergantung pengalaman. Biaya: mulai dari JPY 5.000, bervariasi tergantung pengalaman dan jumlah orang. Reservasi: diperlukan pemesanan terlebih dahulu, secara online atau melalui telepon. Kimono Rental Kirari adalah toko penyewaan kimono di dekat kuil Fushimi Inari Taisha yang menawarkan berbagai macam kimono sehingga wisatawan dapat dengan mudah merasakan budaya Jepang. Lokasinya tidak jauh dari pintu masuk kuil Fushimi Inari Taisha, jadi Anda bisa langsung berganti pakaian dengan kimono Anda dan pergi jalan-jalan. Berbagai gaya kimono, dari yang tradisional hingga modern, tersedia. Anda dapat memilih kimono yang sesuai dengan musim yang Anda kunjungi dan preferensi pribadi Anda. Semua yang Anda butuhkan sudah termasuk dalam paket sewa, termasuk kimono, obi, sandal, dan tas, dan penata rias profesional akan mendandani Anda. Perahu batu Fushimi 10 berjarak 30 menit naik kereta dari Fushimi Inari. Perahu wisata beroperasi di sepanjang Sungai Uji yang mengalir melalui daerah Fushimi di Kyoto dan populer untuk menikmati perjalanan transportasi air yang bersejarah. Perahu ini membutuhkan waktu sekitar 50 menit untuk mengarungi Sungai Uji. Pemandangan di sepanjang sungai adalah pohon-pohon willow, tempat pembuatan sake, dan situs-situs bersejarah seperti Teradaya. Anda dapat belajar tentang sejarah dan budaya Fushimi sambil mendengarkan panduan dari tukang perahu. Arah Shiyu terletak di jalan menuju kuil Fushimi Inari Taisha,
Ini adalah kafe dengan suasana Kyoto yang unik. Cafe Footbath ini terletak di dekat kuil Fushimi Inari Taisha dan menawarkan suasana Kyoto yang unik. Rendaman kaki diresapi dengan ramuan obat dan aroma untuk meningkatkan relaksasi. Footbaths, di mana Anda dapat bersantai sambil merendam kaki dalam air hangat. Sangat ideal untuk menenangkan tubuh Anda yang lelah setelah seharian berjalan-jalan melihat-lihat pemandangan. Bersamaan dengan footbath, Anda dapat menikmati berbagai jenis minuman khas seperti kopi, teh, dan teh herbal. Bagian berikutnya adalah tentang kuil-kuil di sekitarnya. Kuil Tefukuji berjarak sekitar 20 menit berjalan kaki dari Fushimi Inari Taisha. Jembatan Sutenkyo sangat terkenal dengan dedaunan musim gugurnya, yang menarik banyak wisatawan di musim gugur. Gerbang Sanmon adalah gerbang terbesar dari 3 gerbang di Kyoto dan ditetapkan sebagai harta karun nasional. Kuil Tefukuji adalah tempat wisata yang populer, terutama selama musim gugur, dan pemandangan dedaunan musim gugur dari jembatan Tsutenkyo dikenal sebagai pemandangan yang spektakuler. Suasana kuil Zen yang tenang juga menarik dan menarik banyak jemaah sepanjang tahun. Berikut ini adalah beberapa hal yang menarik dari kawasan ini. Gerbang Senmon Torii adalah fitur paling ikonik dari kuil Fushimi Inari Taisha. Ini adalah pemandangan serangkaian gerbang torii berwarna merah terang yang menutupi jalan menuju gunung. Meskipun namanya 1000, jumlah gerbang torii yang sebenarnya berjumlah sekitar 10.000. Gerbang-gerbang torii ini dibangun dalam urutan seperti terowongan sepanjang 4 km dari kuil utama ke tempat suci bagian dalam Fushimi Inari Taisha. Kuil Fushimi Inari Taisha memiliki pohon suci raksasa, Kusunoki, yang konon berusia beberapa ratus tahun. Di dekat aula pemujaan di depan kuil utama, pohon suci ini telah lama dipuja sebagai dewa penjaga kuil Fushimi Inari Taisha. Usia diperkirakan lebih dari 400 dengan 500 tahun. Omakaru Seki adalah batu alam biasa, tetapi memiliki peran khusus dalam meramal pemenuhan keinginan. Pada awalnya, sebuah permohonan diucapkan di depan sebuah batu yang berat. Selanjutnya, angkat batu apung yang berat. Dipercaya bahwa jika berat batu yang berat ketika diangkat terasa lebih ringan dari yang Anda bayangkan, maka keinginan Anda akan terkabul. Sebaliknya, jika terasa lebih berat dari yang Anda bayangkan, maka hal tersebut dianggap sulit untuk memenuhi keinginan Anda atau membutuhkan usaha yang lebih besar. Informasi tentang kantor polisi akan dijelaskan selanjutnya. Tiket masuknya gratis dan Anda dapat berkunjung 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Resepsionis buka dari pukul 09 Isusi sampai 17, tergantung pada variasi dan kondisi musiman. Festival Honggu adalah festival fantastis yang diadakan pada malam musim panas. Festival utama di kuil Fushimi Inari, kawasan sekitar kuil diterangi oleh banyak lentera, menciptakan suasana mistis. Sebagai acara tahunan terpenting di Fushimi Inari Taisha, festival tradisional ini memiliki sejarah lebih dari 1.300 tahun. Anda dapat menyaksikan prosesi dengan kuil portabel dan kendaraan hias serta mengenakan kostum tradisional. Ada juga dedikasi untuk seni pertunjukan tradisional seperti Noh dan Kyogen yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan banyak budaya Jepang sekaligus. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang berwisata di Kyoto. Metode pembayaran. Sebagian besar tiket masuk ke kuil dan candi harus dibayar dengan uang tunai. Beberapa kuil menerima pembayaran tanpa uang tunai. Beberapa toko makanan dan cenderamata juga hanya menerima pembayaran tunai. Oleh karena itu, bawalah uang tunai lebih banyak saat berkeliling Kyoto. Mesin penukaran mata uang asing terkonsentrasi di dekat stasiun Kyoto. Cobalah untuk menukarkan uang di stasiun Kyoto atau di bandara. Hari libur, museum ini pada dasarnya buka sepanjang tahun, tetapi karena merupakan bangunan bersejarah, museum ini mungkin tutup untuk pekerjaan perbaikan atau acara yang tidak terduga. Oleh karena itu, silahkan periksa situs web dan jejaring sosial
untuk mengetahui apakah museum ditutup selama periode perjalanan. Tentang 4 musim di Jepang. Musim semi, Maret sampai Mei. Musim semi adalah musim yang sejuk dan menyenangkan. Suhu rata-rata sekitar 10-20 degree Celcius. Musim hujan dimulai pada akhir bulan Mei-Juni. Payung dan jas hujan diperlukan karena curah hujan yang meningkat. Musim panas, Juni sampai Agustus. Musim panas terasa panas dan lembab, dengan suhu maksimum yang terkadang melebihi 35 degree Celcius. Suhu rata-rata sekitar 25-35 degree Celcius. Musim hujan berlangsung dari bulan Juni hingga Juli dan curah hujan yang tinggi. Pakaian yang nyaman sangat penting pada musim seperti ini, karena kelembapannya bisa tinggi. Musim gugur, September-November. Musim gugur adalah waktu yang menyenangkan sepanjang tahun dan dedaunan berubah warna. Suhu rata-rata sekitar 15-25 Celcius. Pada bulan September, musim hujan telah berakhir dan cuaca lebih stabil. Ini adalah musim turis, saat dedaunan musim gugur berada dalam kondisi terbaiknya. Musim dingin, Desember-Februari. Musim dingin bisa terasa dingin, dengan suhu minimum terkadang di bawah 0 derajat. Suhu rata-rata sekitar 3-10 derajat. Tidak ada musim hujan di musim dingin. Hari-hari cerah dan lanskap bersalju. Tentang area akomodasi, ada 5 area akomodasi yang direkomendasikan. Area Stasiun Kyoto. Area di sekitar Stasiun Kyoto dilayani dengan sangat baik oleh transportasi umum dan merupakan tempat yang nyaman untuk berwisata. Banyak hotel yang terhubung langsung ke stasiun, sehingga Anda dapat berkeliling tanpa harus basah kuyup, bahkan saat hujan. Area pusat kota, Shijo Kawaramachi. Ini adalah area pusat kota terbesar di Kyoto, nyaman untuk berbelanja dan bersantap. Terdapat stasiun Hankyu Kyoto Kawaramachi dan stasiun Keihan Gion Shijo yang menyediakan jalur transportasi yang nyaman. Daerah ini memiliki suasana khas Kyoto dan dekat dengan tempat-tempat wisata seperti kuil Kiyomizu-dera dan kuil Yasaka. Banyak akomodasi yang bergaya townhouse tradisional. Daerah Saga Arashiyama. Daerah ini kaya akan alam dan terkenal dengan kebun bambu Arashiyama dan jembatan Watarigatsu. Banyak ryokan onsen dan hotel resort yang menawarkan pengalaman menginap yang santai. Daerah Gojo. Terletak di antara Shijo Kawaramachi dan Stasiun Kyoto, tempat ini memiliki suasana yang santai. Banyak pemandangan nostalgia dan restoran lokal. Direkomendasikan bagi mereka yang ingin menginap lebih tenang. Pilihlah area akomodasi yang paling sesuai dengan tujuan dan gaya perjalanan Anda. Semua area menawarkan pengalaman menginap yang menyenangkan. Tentang layanan pengiriman paket. Layanan pengiriman bagasi yang direkomendasikan untuk tamasya di Kyoto. Layanan yang paling sesuai tergantung pada periode pengiriman, lokasi pengiriman, dan ukuran paket. Jadi kami akan memandu Anda melalui setiap pola secara terpisah. Bandara, hotel. Yamato Transport, layanan kurir bandara. Sagawa Express, tamasya tanpa makan. Setibanya di bandara, bagasi dapat diantarkan ke hotel, dan Anda dapat melakukan perjalanan dengan tangan kosong. Stasiun Kyoto, gabungan, bantuan Anda, Krosta, Carry, Service, Sagawa Express, pengiriman keluar stasiun Kyoto Hachijo, pengiriman pada hari yang sama ke akomodasi Anda saat Anda menurunkan bagasi di stasiun Kyoto. Hotel Pahalianta, Yamato Transport, pengiriman dari hotel ke hotel. Koper dapat dikirimkan dari Kyoto ke hotel di kota lain. Akomodasi hotel, negara asal. Yamato Transport, Tekubin Internasional, Sagawa Express, layanan pengiriman internasional. Anda dapat mengirim paket langsung dari hotel ke rumah Anda di luar negeri. Penggunaan yang disarankan. Tinggalkan bagasi Anda di bandara dan pergilah bertamasya dengan tangan kosong. Setor di stasiun Kyoto dan ambil di hotel. Kirim bagasi Anda ke kota berikutnya dan bergeraklah dengan nyaman. Pengiriman koper langsung ke negara asal sebelum pulang.
Nikmati perjalanan bebas stres ke Jepang dengan menggunakan layanan pengiriman yang nyaman. Cara mengunjungi kuil. Perbedaan agama kuil Shinto. Agama Jepang yang unik, memuja alam dan dewa leluhur. Kuil, agama yang berasal dari India dan diperkenalkan ke Jepang melalui Cina dan Korea. Arsitektur yang khas kuil, dengan gerbang tori dan gerbang merah atau kayu di pintu masuk, menandai pintu masuk ke dunia suci. Kuil dengan gambar Buddha dan stupa, biasanya memiliki Buddha besar, pagoda 5 lantai, dan biksu. Sea, mengunjungi kuil. Membungkuk di depan gerbang tori dan berjalanlah di sepanjang tepiannya. Bersihkan di baskom tangan kanan, tangan kiri, mulut, gagang sendok. Beribadah di aula ibadah, berikan sumbangan uang dan bunyikan bel. 2 kali membungkuk, 2 kali tepuk tangan, 1 kali membungkuk. Membungkuk 2 kali, bertepuk tangan 2 kali, berdoa, membungkuk sekali. Membungkuklah sebelum meninggalkan gerbang tori. Cara mengunjungi kuil. A. Membungkuk di depan gerbang dan berjalanlah di sepanjang tepiannya. 2. Sucikan diri Anda di tempat penyiraman tangan. Cara yang sama seperti di kuil. Beribadah di aula utama. Berikan sumbangan uang, satukan kedua tangan Anda dan berdoalah dalam hati. Jangan bertepuk tangan. Membungkuk ringan. 4. Lonceng dibunyikan hanya sekali sebelum ibadah, jika ada. 5. Membungkuk sebelum meninggalkan gerbang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.